Ada ini dosen banyak sekali gelarnya Pak. Ya, ini ada yang tadi bilang dokter, bukan dokter, itu dokter ya. Ada lagi bilang, kenapa sama-sama di belakang? Kalau DR depan itu S3 dalam negeri. Kalau dia di belakang begitu PhD, Philosophy of Doctor, berarti S3-nya luar negeri. Ini juga masih kurang 2 gelarku di sini. Masih ada SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama. Kalau PhD itu PhD, Philosophy of Doctor luar negeri. Sombong? Tidak, klarifikasi. Coba, ini banyak gelarnya, dosen, wah mulai pikun-pikun sejak mau pensiun, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar kau cium-cium jidatku, ini mau 2 minggu kau tidak pernah cium-cium saya. Sudah bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantu dari kau mau sombong, tidak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu. Dan juga modus bos, mentang-mentang kau sudah dengar ceramah begini, masuk kamar na pembantu, didapat sama anak-anak, ku kira mama lu nah. Dua, ayo, yang menyebabkan orang sombong, 1 ilmu, bertambahnya ilmu. Yang kedua, bertambahnya pangkat jabatan. Jangan sombong gara-gara pangkat bos. Kepala dinas tergantung bupati. Jangan sombong. Bupati suka kok, tapi istrinya bupati gak suka kan? Iya gak suka kok bupati kalau istrinya gak suka. Jamak kok itu. Langsung diganti SK. Aku sombong gara-gara kepala dinas. Sebentar gitu bos. Bupati mau sombong 5 tahun ya bos. Kalau kau terpilih lagi 10 tahun. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya biasa kau lagi. Ayo, jangan sombong. Kapolres mau sombong, Dandim mau sombong. Apa? Pensiun. Biar kau 11 kali Kapolri, cukup umur pensiun. Tongkat komando balik ke komando. Jangan sombong karena pangkat jabatan Pak. Ketua DPR mau sombong. Kasih sombong bos. Jadi anggota DPR mau sombong. Jangan. Kau jadi anggota DPR karena rakyat memilihmu. Apa mau disombongkan bos? Bupati sementara, wakil bupati sementara, DPR sementara, ustadz sementara, polisi sementara, tentara sementara, kaya sementara. Apa kamu sombongkan? Enaknya itu kalau ada orang selayar tinggi pangkatnya, kaya, bangsawan, tapi rendah hati. Orang semua senang itu. Lewat, panggil anaknya. Nah, kau lihat itu, orang kaya itu, bangsawan, tapi halus sekali bicaranya. Sampai anaknya pun diberitahu, contoh itu, Tapi tinggi pangkatmu, kaya, kau sombong, memang orang siap di depanmu. Siap. Lewat mobilmu, kasih tahu anaknya, jangan lalu kau seperti itu. Ya, jelas. Bupati saja tidak boleh sombong, apalagi Satpol PP, polisi setengah. Ada Satpol PP di sini. Maaf bos, maaf. Jangan sombong. Kata Allah, ada 3 temannya setan di dunia. Temannya setan di dunia, 1 di antaranya adalah ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta, sombong, temannya setan. Kaya pangkat, sombong, temannya setan. Kaya ilmu, sombong, temannya setan. Tapi orang masih bilang, ya pantaslah
tinggi pangkatnya, kaya, terkenal, namanya setan. Tapi orang masih bilang ya wajar. Tapi sudah tidak terkenal, pengangguran, rumah ngontrak-ngontrak, jelek mukanya, bau kalepakna, busuk mulutna, sombong lagi. Bukan mahkotamanya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ayo, jangan sombong ya, gak senang. Dan puncak kesombongan ganiyun mutakabbir adalah orang yang tidak mau sujud di hadapan Allah. Itu puncak kesombongan. Bos, mau kau jadi pegawai, jadi kepala bagian, mau jadi kepala dinas, yang kau cari muka sama bupati, ada di muka. Ada tong itu pegawai kayak tong tidak ada harga dirinya kalau sudah ketemu bupatinya. Ya macam keren, beleng-beleng. Saya kasihan biasa lihat itu kubah, ada anaknya di situ, ada istrinya, dia lebih senior dari bupati, anaknya ada di depannya, kayak tidak punya harga diri kasih bapaknya. Ya Pak, ya kan? Berdirilah kau tegak dengan kaki kepala menghadap ke atas. Bukan bupati yang kasih hina kau, tapi Allah. Bagaimana caranya? Perbaiki sholatmu. Kalau sholatmu baik, kecil jadi kepala dinas, bos. Kalau baik sholatmu kecil jadi anggota DPR, kecil semua itu nak kasih kau Tuhan. Yang penting perbaiki sholatmu. Sholat Tuhan apa itu yang kasih hina orang yang baik sholatnya? Tuhan apa itu yang kasih sengsara orang yang baik sholatnya? Masa ada Tuhan kasih sengsara hidupnya orang yang baik sholatnya? Saya kasih kau contoh. Bagaimana hidupmu mau baik kalau yang punya dunia kau tinggalkan? Pak Kapolres, Pak Bupati, Wakil Bupati, ada semua itu ajudannya. Coba lihat kalau mereka panggil ajudan. Ajudan, siap! Biar lagi pengen jalan kotek lari. Siapa? Siap! Iya toh? Kira-kira ada ajudannya bupati dipanggil. Ajudan! Tunggu dulu Pak, orang sibuk. Bilang mah kok tinjak lehermu. Ayo, bupati saja, kapolres saja, dandim saja begitu takutnya ajudan kepada manusia. Padahal mereka ada masa pensiunnya, ada hilang jabatannya. Lalu kenapa ketika Allah panggil ki, hayya 'alas shalah, PNS sini kok sholat. Ya Allah perbaiki hidupku, ya Allah muliakan hidupku, ya Allah perbaiki jabatanku. Allah balas, sini kok, saya kasih kok. Hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kejayaan. Hayya 'alal falah itu kan artinya mari saya kasih kau kemenangan. Sini kok saya kasih kau yang kau mau. Tapi apa kita bilang? Tunggu, lagi meeting. Tunggu, lagi rapat. Nah bilang Tuhan sudah balik urus lo kok. Kau tidak mau kau panggil urus nih. Akhirnya wajar, Bapak 30 tahun jadi pegawai tapi tidak pernah lepas dari utang bank. Yang ketawa, saya serius ini. Bos, saya bisa cerita, bukan mau takabur Pak. Saya pernah itu waktu saya kuliah, saya ingat betul sampai sekarang, lantai 2 Sospol, PIS 3, ruang 207. Saya keluar dari kelas. Ada senior pun nak tunjuki, karena bila ada saat tidak malu-malu itu cakar semua bajumu rombengan. Saya tidak malu, saya tidak balas, saya tidak ngomong, senyum saja sambil saya berdoa dalam hati, ya Allah panjangkan umurku supaya saya bisa berbuat baik kepada orang ini. Alhamdulillah Ramadan kemarin sudah tahun ke-7 saya kasih zakat itu orang. Saya pernah menjadi cleaning service, membersihkan 4 toilet travel paling terkenal di Makassar waktu itu. Saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa umroh. Saya bilang sama koordinator kebersihannya, jangan maki gaji Kak, tapi kalau ada undian umroh gratis kasih masuk juga namaku. Mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu kantor nggak dapat. Tapi biiznillah dengan izin Allah. Sekarang saya punya travel sendiri. Saya bisa umroh kapan saja. Bahkan sopirku pun terakhir saya bilang ikut umroh. Dengan izin Allah. Dulu saya jalan kaki pergi sekolah, coko-coko dari Jalan Harimau ke SMA 4, Jalan Cakalang, masuk itu Pasar Ciduk, sembunyi-sembunyi, Kamanu kita lihat jalan kaki. Dengan izin Allah, alhamdulillah, ada Tommy sekarang kendaraanku beberapa unit. Bahkan yang saya pakai di Makassar sekarang belum cukup 10 mobil seperti itu. Dengan izin Allah.
Apa susahnya Allah kasih kau dunia? Allah punya. Ayo, jangan pernah perbaiki saja sholatmu kecil. Apa yang kamu mau kasih ke Allah? Jangankan yang tidak masuk akal, yang masuk akal. Jangankan, saya ulang, jangankan yang masuk akal, yang tidak masuk akal saja bisa. Perempuan bisa tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Pernah? Bisa? Tidak mungkin kata ilmu kedokteran. Tapi dengan izin Allah, Siti Maryam, wanita suci, melahirkan Isa alaihissalam. Tapi banyak tuh sekarang perempuan mau saling Siti Maryam. Tidak ada suaminya hamil, belem-belem. Bahwa, yuk, maka puncak kesombongan ketika Anda tidak mau sujud. Saya kenal baik dengan Gubernur Kalimantan Timur Pak Isran Nur. Begitu saya ke Balikpapan, tapi Pak Gubernur, saya ada di ini Kalimantan, saya mau jalan-jalan cari sepupu, tapi tidak ada mobilku. Wah, gampang Ustaz, tidak masalah. Tapi saya lagi di Jakarta ini. Jadi bagaimana Pak Gub? Tenang, dia telepon Pak Gubernur ajudannya. Ajudan, siap. Itu ada Ustaz Dasat. Kau jemput di bandara, bawakan kau mobil, kasih full tangki, jangan lupa kasih pembeli pulsa. Siap, laksanakan. 1 jam kemudian datang ajudan. Pak Ustadz, ada kiriman dari Pak Gubernur. Selesai masalah saya Pak Gubernur. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya ada orang pergi juga Balikpapan, tidak pernah ketemu, tidak pernah dilihat, tidak pernah ditahu, nak telepon. Tapi Pak Gubernur, saya ada di Balikpapan, tunggu dulu mobil, pinjam dulu mobil tak? Siapa nak telepon Gubernur? Siapa? Kapolres. Tangkap. Panipu itu. Tidak kenal tiba-tiba nelpon, tangkap dia. Begitu juga Bapak, tidak pernah sholat. Hari Jumat saja sholatnya, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Tiba-tiba sakit, ya Allah capek, ya Allah capek menghadapi ini. Nah bilang Tuhan, ya sudah, karena dia sudah capek sekali cabut nyawanya. Kamu perbaiki sholat. Ibu-ibu perbaiki sholat, kecil itu, kecil sama urusan dunia. Apa susahnya Allah kasih? Yang penting sholat. Kalau tidak sholat, habis kau punya masa depan. Yang kedua, menyebab sekarang tadi sombong. Yang kedua, yang menyebabkan putus persaudaraan pemilu, sombong. Yang ketiga apa? Sangka buruk. Jangankan sebuah kabupaten, jangankan sebuah negara, rumah tangga saja pasti tidak akur kalau ada sangka buruk. Suami sangka buruk sama istri, istri sangka buruk sama suami, tidak rukun itu rumah tangga. Hampir tiap hari orang curhat sama saya masalah rumah tangganya, dan sebab utamanya pecah rumah tangga sangka buruk. Nah telepon suaminya tidak ngejawab, mulai sangka buruk. Ini gara-gara reoni ini. Si buntu dong saya sudah sangka buruk. Coba kalau sangka baik, telepon suami tak, oh dan ngejawab, oh berarti lagi menghadap sama bupati. Sangka baik. Telepon lagi tidak jawab. Oh jam 9, oh salat duha ini. Sangka baik. Telepon lagi jam 11 tidak jawab. Oh lagi buang air besar ini kasih. Itu tenang perasaanmu. Tiba-tiba masuk WhatsAppnya temanmu. Saya lihat suamimu bonceng cewek deh cantiknya. Sangka baik. Oh berarti suamiku lagi ngojek. Tenang perasaan. Ya Bu, bisa Ibu. Bisa. Betul itu ibu-ibu suaminya nak kasih jadi tahanan kota. Wajib lapor 24 jam. Baru pergi kantor suaminya 1 jam menelpon. Di mana kok Pak? Di mana kok? Ada aja kodon di kantor. Kau cuma malu-maluan cari-cari. Di mana kok? Ada kak di kantor. Foto dulu baru kirim. Ada begitu di sini? Ada? Ada itu laki-laki takut sekali sama istrinya. Belem-belem. Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Ada? Berhenti menjadi laki-laki. Apa mau takut nak semua gaji tak ambil? Belum itu naik, nak tahu nih. Kerjasama sama bendahara, kerjasama sama pak cicil-cicil. Kita belum tahu, dia sudah tahu nih. Apa mau takut sama istri? Nak gaji tak semua nak ambil. Kita tinggal sisa-sisanya saja. Bayangkan kita carikan uang, dibelikan mobil, dicicilkan rumah, semua tabungan tak dia pegang. Baru kita mau takut sama dia. Bagaimana ceritanya? Andai saja dia kasih modal 7 miliar, oke lah takut, nanti ambil modalnya. Ini kita yang ngongkosi, semua orang pandai kita yang ngurus. Apa mau takut? Bilang orang bertustas tidak takut sama istri. Apalah saya takut?
Istriku lebih berani dari saya. Beda itu, beda bos. Anu dia Ustaz, kalau ngamu Ustaz nak kasih pecah piring, saya ajar kau jadi laki-laki. Kalau dia kasih pecah piring satu, kasih pecah ke satu lusin. Nak kasih pecah gelas, kasih pecah semua. Gelas, piring bisa dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Takbir. Kita juga Bu, jangan suka kasih takut-takut suamita. Suamita mau bersedekah untuk orang tuanya, ada kasihan itu gaji tambahan, gaji 13, kirimkan ke dom bapak di kampung. Lama-lama minta kasihan tidak datang, kirim ini saja itu yang 12 juta kirim, langsung nabil istri. Apa? Bapakmu. Pak, kalau ada istri begitu, itu yang kasih sial kita di rumah. Lebih buang. Saya serius. Saya bilang sama istriku, jangan lalu kau gara-gara orang tua, tidak ada maaf. Kau kenal saya setelah seperti ini. Kau tahu saya setelah saya mapan. Kau mau macam-macam? Tidak ada. Kau boleh marah-marah sama saya, kau boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak ada kena. Satu yang tidak boleh, jangan lalu kau singgung orang tua aku, tidak ada maaf bagi. Tapi sekali sama istri kau di balik dia terserah. Nanti kau jadi laki-laki, ya? Serius ini bos. Tapi kita juga ibu baik-baik sama suami kita. Itu laki-laki tergantung istri. Coba kalau dia datang dari kantor dimarah-marahi, pulang langsung isinya sabar kita. Memang begitu menjadi pegawai. Masa kita mau marah sama kepala dinas? Tak, kan tidak mungkin. Kita anak buah, sabar maki. Baru nak puluh-puluh suaminya baru menyanyi. Bila kau di sisiku, tenang perasaannya kesana. Kan tidak gampang itu jadi laki-laki. Dicarikan ki uang. Bagaimana supaya kita bisa dihormati tetangga pakai ki emas? Bagaimana supaya kalau pulang kampung kita hargai ki saudara, tak belikan ki baju bagus? Itu kerjanya suami kita. Lalu kalau kita tidak hargai, apa nih paling hebatnya kita? Apa yang mau dia banggakan suami kita? Kasar ki ngomong, tambah batalak maki juga. Buat makan, pandan makan, makutu. Mau dia apa ini perempuan begini? Pulang tidak pernah tongi cantik. Sampai di rumah tidur ya ada badai dari beras, dikasih gunting mata anak dua, baru nangka kali pak. Bagaimana kita tidak menderita bos? Iya pak. Ibu, coba kalau ibu baik, sopan, begitu suami tak mau kawin apa nak bilang mertua tak? Kami lo mapede, kau mau kawin lagi? Coba kau lihat itu istrimu. Saya datang di rumahmu belum pak bangun sudah siap sarapannya. Saudaramu nak hargai, tak pernah bicara kasar sama kamu, nak hormati, nak didik anakmu. Belum tentu kau dapat perempuan lebih baik sama itu. Jangan lama kawin. Kalau mau kau kawin lagi, harap air susuku yang pernah kau minum. Tapi kalau ibu datang mertua tak baru 1 jam nak tanya nih kapan kita pulang mak. Pulang mertua, pulang anak tak lebaran, suami tak. Nah bilang mertua tak, apa pada itu istrimu nak, saya kusekolahkan kau tinggi-tinggi itu, saya jualkan kau sayap, saya nak hargai ke orang. Nah ini istrimu saja tidak hargai kau nak, apa pada itu kamu? Kau dihina sama istrimu, ada temanmu nak marah-marahi kau, datang saudaramu tidak pernah nak hormati, tidak pernah nak muliakan, apa pada itu istrimu? Sudah mi, kawin aku lagi, kalau perlu sembunyi kau. Oh, masih mau kau. Mobil aja kerjanya mendendak nih. Kira enak jadi laki-laki bu, susah. Coba beda itu polisi kudu di kantor nanti marah-marahi sama bosnya. Siap salah pak, siap salah. Mana cocok salah. Sampai di rumah dimaki-maki lagi sampai sini. Kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan lah komandan tak? Yang ketawa serius kayak ini. Nak natong itu kalau pulang ki marah-marah ki langsung sendiri tak lagi menyanyi marah tuh insaflah wahai manusia. Tenang, itu lagu-lagunya ibu dulu kan ada nasihat di dalamnya. Sekarang lagunya ibu-ibu sangka ibu kajili-jili. Yo ayo.
Oh, ada pernah tanya ke ibu di Makassar. Ya Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Takutkah dia tersinggung? Saya kasih tahu nih. Saya bilang, ibu, ada orang suami istri mengomel aja kerjaan istrinya. Jadi suatu ketika ini suaminya berpikir bagaimana supaya saya tidak dengar ngomelnya. Wah, dia bawa istrinya pergi ke perhiasan, dibelikan cincin, gelang, senang istrinya. Wah, dia pikir di mana? Wah, suaminya dapat ide. Ada sumur tua di kampungnya, 400 tahun itu sumur, dalamnya 17 meter. Dia lihat, lihat aku bedain. Ada ininya, dangkal jika. Betul kok, dangkal ji. Dia suaminya berarti aman ji. Begitu dekat sumur, dorong istrinya masuk, jatuh. Ngomel aku di situ. Gak ku dengar juga, macalok no. Suaminya tenang lah di atas. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam besar keluar. Kamu, dia bilang suaminya, siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya. Baru 1 jam di dalam, menenak aja kerjanya. Lebih saya lari. Jin saja 400 tahun kalah ibu. Apalagi berhenti. Ya bu ya. Ya. Nah kita juga Pak harus jadi suami yang baik. Nah, bayangkan, masih ingat di waktu menikah, saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqia Nasrun dengan mahar tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan gadai? Bukan bupati, bukan gubernur, bukan menteri, bukan presiden. Siapa yang kita jadikan gadai? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perempuan ini kita halalkan, diambil dari ibunya, dibawa dari bapaknya. Untuk apa? Untuk temani kita. Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Lalu ternyata jaminannya Allah kita khianati. Bagaimana mau hidup tak baik? Coba Bos, ayo coba lihat itu istri dah kasihan. Nah tinggalkan kampungnya dari Bode, dia datang ke Selayar, dia tinggalkan kakaknya, dia tinggalkan adiknya, dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan bapaknya karena ngikut sama suaminya ke Selayar. Sampai di Selayar ternyata bapak hianati istri tak, rasan rapat, ternyata pikir merapat. Wajar hidup tak tidak bisa baik ekonominya. Kenapa? Karena istri tak kita sakiti perasaannya. Masa? Baik. Ya, imbang ibu toh. Nah, masya Allah. Sangka buruk, berhentilah bersangka buruk. Tiba-tiba bupati mutasi, staf ahli. Sangka baik, berarti Pak Bupati tahu Bapak ahli. Staf ahli ini staf ahli yang tidak ada stafnya. Jangan Pak, sangka baik. Tiba-tiba tadi kepala dinas terganti bupati, menjadi tidak ada apa-apanya. Sangka baik. Alhamdulillah pernah jadi kepala dinas itu konon dari pegawai sampai sekarang tidak ada pangkatnya. Sangka baik. Saya 2013 ikut Pilwali Makassar. Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Namanya sangka baik. Saya tamat SMA daftar tentara, mau jadi kapri penerbang. Begitu tes fisik jalan Garuda depan kantor programnya, tidak lulus. Kenapa? CPR. Tidak cukup tinggi itu. Saya protes kepada Allah, ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi, sekarang dia di Sulbar, reserse. Satu bunga-bunga pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku caramai ke semua. Sangka baik, jangan kau pernah sangka buruk. Sudah jual sawah, pasang baleho, sebarkan jilbab, sosialisasi 24 jam, tidak terpilih anggota DPR, sangka baik. Berarti bukan itu yang terbaik buat saya. Sangka baik. Tidak ada itu enaknya orang sangka buruk, sengsara hidup. Sangka baik saja. Ada orang suami istri sudah 4 tahun tidak punya anak. Tahun kelima dia pergi ke dokter, diperiksa. Oh,
Alhamdulillah kata dokter ahli kandungan, ibu sudah terlambat 2 bulan. Wah senang dia sujud syukur. Dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah. Tapi aku cerita ibu, nanti tidak jadi, malu-malu lagi. Oke, rahasia berdua Pak. Ya, beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN ibu. Kenapa Ki Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kamu sana tahu ini. Pasti suamiku lagi cerita ini. Langsung disangka buruk sama suaminya. Ini lagi suamiku. Pulang suaminya capek, baru rusak. Memang kau pembohong batalah. Apalagi itu? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Bukan saya. Suaminya pergi di PLN marah-marah. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, ada catatan apa? Apa tuh catat-catat? Hapus itu. Dia bilang, boleh dihapus Pak, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku kok putus, apa yang pakai istriku di rumah? Ya terpaksa istri tak pakai lilin. Inilah bahayanya sangka buruk. Ya, jadi sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Ya. Nah, yang keempat, penyebab putus persaudaraan setelah sangka buruk apa? Serakah. Apa itu serakah? Mengoa. Apa itu mengoa? Mau ambil semua. Bagi-bagi proyek bos. Jangan di instansi kamu semua. Ini anaknya, ini iparnya, ini menantunya, ini mertuanya. Dia semua ambil. Kan orang Bugis bilang, pada ini, pada elo. Sifat tuo, sifat tokong. Sifat tuo, sifat tokong. Mali ini, sifat rapeki. Mali lui, sifat kaingaki. Cek deh, tak cek deh tak. Mega bagi-bagi. Coba pakai filosofi itu Pak. Aman proyek. Jangan Pak, kalau Bapak serakah, tidak ada orang suka kita. Barangkali tidak ngelawan kita, karena dia tidak buat, tapi lambat laun dia tinggalkan kita. Nah, putus persaudaraan. Kenapa sih orang serakah? Karena selalu berpikir bahwa uang itu harta. Hanya duit itu kekayaan, hanya rumah itu kekayaan, hanya deposito itu kekayaan. Bukan itu kekayaan kita. Kata Allah dalam Al-Quran, kekayaanmu bi ahsani taqwim. Saya kasih kau keadaan badan yang sangat sempurna. Itu kekayaan. Ibu-ibu, mau saya kasih handphone gratis, iPhone X Max, harga 25 juta gratis, pulsanya 5 juta gratis. Mau ibu? Mau? Mau deh, mau. Tapi begitu dikasih ki langsung tuli. Apa? Mana yang mau tadi? Hah? Mana aku? Mau diapain bang kalau tuli maki? Halo, halo. Wah, masalah si HP. Halo. Bukan HP masolan, tadi kamu gak laca. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan jaringan, yang mahal itu telinga. Allah kasih kau gratis, gak perlu kau bayar. Hebatnya lagi telinga, dia punya sensor, dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Tidak perlu kau kursus, langsung nak tahu. Hebatnya lagi telinga, tempatnya bagus. Bagaimana seandainya satu telinga tak dibawa ketek? Menelpon, halo, iya Pak. Di mana kau ini dek? Di rumah nih Pak. Ya, ayo, halo Ibu. Saya lagi mengajar di UNAS, praktek pidato. Tiba-tiba ada cewek, ada kawat di apa namanya itu? Behel. Kaget Kak. Biasanya itu kan yang dikawat pagar jadi kampung. Ini gini anak kawat. Apa namanya itu deh? Kampungan Ustaz. Apa itu? Behel. Oh, mahal itu deh. Mahal ini Ustaz, 19 juta. Satu kali umroh. Simpan di gigi nah. Saya panggil dede, kira itu behelmu mahal, bukan. Yang mahal itu gigimu gratis. Kalau tidak ada gigi nak kasih kau Tuhan, apa mau kau kawat? Berarti bukan behel bos. Yang mahal itu gigi. Hebatnya lagi itu gigi Pak. Meskipun tua muda dibatasi panjangnya. Tumbuh dan panjangnya dibatasi. Bagaimana seandainya dia tumbuh seperti rambut? Keluar semua gigi kita. Saya yakin kalau tumbuh rambut Pak Bupati gigi dan ada yang pilih kalau keluar gigi. Itulah hebatnya. Bos, ini ada kamera yang begini-begini. Kita sengaja mata kuliah begini, sinematografi. Bapak kira murah yang begini, mahal ini begini Pak. Tapi apa ini mahal? Bukan. Apa? Mata. Pokok apa kalau tidak ada matamu?
Ayo, mata. Hebatnya lagi di mata itu kan dia harus zoom out, zoom in, ya close up bagaimana, perlu dia tahu kecepatan angin, dia harus kekuatan kamera berapa megapiksel, dia harus hitung berapa jaraknya, itu harus ditahu semua itu, perlu puluhan juta, perlu ilmu, baru bisa ambil gambar yang baik. Tapi Allah kasih kita mata, namanya kita punya kamera namanya retina, ada zoom out, zoom in, lensanya namanya pupil, hebatnya dia bisa buka, langsung fokus, tidak perlu komputer. Hebatnya lagi di mata, dia punya sensor pembeda, dia bisa bedakan mana pembantu, mana istri. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan seandainya tidak bisa bedakan, tak tukar-tukar istri. Kenapa ini malam minggu dan lelen rasanya? Ternyata tetangga. Itu, Bapak, saudara-saudara sekalian. Banyak yang bisa menyebabkan putus persaudaraan, tapi waktu yang terbatas. Sekarang, ayo, bagaimana pula kalau banyak teman? Apa hebatnya? Kalau banyak teman, tak apa hebatnya? Satu, banyak teman, murah rezeki. Ibu berdoa, ya Allah murahkan rezekiku, ya Allah tambahkan rezekiku. Bapak datang ke masjid, bermalam di masjid itikaf, ya Allah mudahkan rezekiku. Apa kira-kira langsung datang itu uang jatuh dari langit-langit masjid? Peling kantong gitu begitu. Lalu dari mana itu rezeki? Dari tangannya manusia, dari tangannya tetangga, dari tangannya anak buata, dari tangannya teman tak. Berarti makin banyak teman, makin banyak tangan yang antar rezeki. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku uang kupang. Kemana-mana saya gratis. Saya pergi pasar di Potere, baru kak turun dari mobil ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Hari beras, hari ikan. Itu istriku udah suka sekali, kita mimpi pasar Ustaz. Coba, begitu saya mau bayar, berapa deh? Jangan maki Ustaz, enggak enak masih pagi-pagi. Berapa deh? Enggak usah Ustaz, dalam hatiku. Memang itu kutunggu. Yang kedua, banyak teman bos gampang selesai masalah. Jadi berhentilah kita bermusuhan. Tidak ada yang waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bahkan Nabi jelaskan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Jalan anak muda tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh, kaki yang sakit. Apa yang lain masa bodoh? Tidak, langsung mata cari mana hidupnya, mulut tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah semua terlibat. Tidak ada orang tahan tuh kaki. Siapa suruh kopi jalan mako cita kok. Tidak mungkin. Begitulah kita mestinya di Kabupaten Selayar. Ya. Satu sakit yang lain itu terasa sakit. Rakyat Selayar berkata, jangan kau ganggu polisiku, jangan kau ganggu tentaraku, jangan ganggu polisiku, jangan kau ganggu bupatiku, jangan kau ganggu ulamaku, kau ganggu mereka, kami rakyat Selayar kau hadapi. Polisi juga ngomong begitu, jangan kau ganggu masyarakat Selayar, jangan kau ganggu bupati Selayar, kalau kau ganggu kau tembak kepalamu. Begitu, satu sakit yang lain ikut merasakan. Ini namanya ukhuwah, persaudaraan. Nah sekarang bagaimana cara menyambungkan persaudaraan? Satu, sedekah. Paling efektif. Orang marah sama kita, bawakan sedekah, berhenti. Sudah dimarahi. Tidak apa-apa jadi ini 1 juta. Tidak apa-apa sih Pak, yang berarti 1 juta ada juga. Paling efektif itu Pak, sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Tunjukkan saya ke orang yang sakit-sakitan karena rajin sedekah. Orang yang bangkrut gara-gara sedekah, tidak ada. Makin rajin kau sedekah, umurmu sehat, panjang umurmu, dan yang lebih penting berkah hidupmu. Jadi yang pelit Pak, tidak ada orang suka itu orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dan di rumahnya seke, padahal dia juga seke. Mau lihat pelitnya orang Islam? Mau lihat pelitnya orang Islam? Coba lihat kalau ada ulang tahun kabupaten, undang artis dari Jakarta, pesawatnya bisnis kelas, dari bandara ke lokasi acara kasih hotel bintang 5, dikawal tentara polisi, para koridor, selesai sampai di panggung apa nak bawakan ki alamat palsu, kelihatan pahanya, kelihatan dadanya,
goyang, goyang. Nggak juga nak kasih pegang kipan, apakah Cina-Cina ya ki? Ya, pulang berapa dikasih? 100 juta. Sampai di Jakarta 100 juta nak pakai narkoba, nak pakai berzina, nak pakai hura-hura. Itu penghormatan kita sama artis. Giliran kita undang ulama. Ini bagus layak. Nah, aku juga nanti nih. Coba kita undang Pak Imam, kita jemput Pak. Enggak, kita telepon Gojek. Jemput Pak Imam, kata itu Pak Gojek. Pak Imam, apa pergi? Naiklah Pak Imam, kasihan dibonceng, tidak ada setang kakinya satu. Gantung-gantung di kakinya satu. Mandari tanah. Hujan lagi, terpaksa satu mantel dan dua kasihan. Sampai menit sedikit lagi Ustaz, sedikit lagi. Pasah sampai lagi di rumah, tidak ada kipasnya. Hai, panas lagi, mak busa-busa kali panas barasanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 1 jam. Begitu pulang, berapa kita kasih? Uang 25.000 sama pisang. Nah dengan suaminya, 1 jam kau itu nak doakan, nak tinggalkan itu kadang inunya kerjanya karena kau datang nak hormati kau. Lalu apa nak bilang istrinya? Sudah ditambahin di situ jalan kote 4. Ketawa serius orang ini. Ketawa karena bayangkan pernah begitu tuh. Yang kedua, cara menyambungkan persaudaraan setelah bersedekah, bermaaf-maafan. Ini sekarang. Cuma kalau kita berhalal bihalal, jangan versi Pancasila, pakai yang sunnah Nabi. Kata biasanya kita maaf lahir batin, ujur rambut, ujur kaki, dunia akhirat, sengaja tidak sengaja. Tidak begitu. Bahkan lebih modern sekarang melalui WhatsApp. Fotonya satu keluarga. Mohon maaf lahir batin, sengaja. Nah, bagaimana caranya? 1, jabat tangannya. Bagaimana kalau bukan muhrim? Syafi'i tidak boleh. Imam Ahmad selama aku tidak nafsu boleh. Maka saya kalau masih suatu di Unhas, yang cewek sebegini saja. Kenapa? Dia masih muda, saya juga masih muda. Masa nafsu Ustaz? Ini tapi saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa Ustaz. Jangan dekati zina kecuali Ustaz. Tidak, biar Ustaz hancur tonji. Jabat tangan. Kalau ibu-ibu yang usia 70 dan sudah bau-bau minyak gosok, tidak mungkin saya nafsu sama nenek-nenek. Ya tidak tahu lah kalau ibu nafsu sama saya. 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya. Kadang-kadang ada orang jabat tangan pandang hargai, tidak lihat. Tidak, sunnahnya jabat tangannya, pandang matanya. 3, senyum. Kadang-kadang kita itu jabat tangan orang tidak tahu senyum-senyum, malah dikasih pula matanya. Senyum. 4, salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelima ini yang paling penting. Sebut judulnya dosa. Pak Sekda maafkan saya. Kenapa kok dek? Ada dulu hilang kertas di ruangan, 2 ya, saya ambil gitu Pak. Saya bilang Pak Sekda, pantas tengok mati ku cari. Kasih kembali itu. Nah, baru boleh. Selama Bapak tidak kasih kembali itu tidak dimaafkan Allah. Bapak nanti minta maaf sama istri, sebut judulnya. Kalau bilang suami minta maafkan aku, bilang apa judulnya? Terjelas memang. Maafkan mas saja, jelaskan kau dulu. Nanti majalok kau lagi, tidak. Bilang apa? Minta maaf kak ibu, pernah kak dulu tugas itu ke Makassar sini buka. Bilang kak ibu, maafkan ya saya. Nah bilang istrinya tidak apa-apa, pasti maafkan. Begitulah manusia biasa. Kadang-kadang kita hilang karena waktu nak ke Makassar, saya juga selingkuh. Kalau selesai ceramah begini ada tiba-tiba datang bapak-bapak, masalah Ustaz ini ceramah mana? Kenapa? Karena tetangga tentara Ustaz. Terus begitu ke suaminya. Terus pacar istrinya. Terus nanti kalau pulang ini minta maaf Pak. Minta maaf karena aku pacar istri tak. Ya kok dong, nanti tembak kok. Artinya apa? Kalau lebih banyak risikonya Pak, diam-diam bisa. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari halal bihalal adalah ukhuwah. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Integrity is very important thing in development process.
Persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal yang sangat berharga dalam proses pembangunan. Itulah sebabnya dulu trilogi pembangunan zamannya Pak Harto, dari 3 trilogi pembangunan itu, satu diantaranya adalah persatuan. Tidak mungkin kita bisa membangun dengan baik tanpa persatuan. Oleh karena itu, masyarakat Kepulauan Selayar, kalau mau sukses, bersaudaralah, bersatulah. Tidak ada kehebatan orang yang berpecah belah. Sebaliknya, di balik persaudaraan itu adalah kekuatan, dan kekuatan itulah yang bisa membuatkan kita dihormati dan disegani oleh orang lain. Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Terima kasih Pak Sekda yang menghubungi saya secara langsung, mengirim kapal Kisranya ke Makassar menjemput saya, luar biasa. Waktu saya ditelepon Pak Sekda, belum boleh nih Pak, yang penting Bapak jamin saya pulang pergi karena sebentar malam saya harus ke Irian. Ampang Ustaz, naik peri, dia ajak kalau naik peri. Pesawat, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Bupati ya. Mudah-mudahan Pak Bupati yang muda membawa energi yang kuat di kabupaten. Terima kasih Ibu Bupati. Mudah-mudahan Ibu Bupati sehat walafiat mendampingi suami. Demikian, kalau Bapak Ibu masih mau dengar ceramah saya, silakan nonton Tablik Akbar Damai Indonesia ke TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 1 siang sampai pukul 4 sore. Tapi itu menunggu kita 1 minggu. Tapi ada kalau mau cepat nonton 24 jam tersedia. Gimana caranya? Ambil YouTube, HP, buka YouTube, tulis nama saya, Dasat Latif, keluar itu ceramahku yang ratusan. Sudah itu nonton baik-baik, jangan lupa kasih tanda jempol, like, kasih begini, ya kau kasih begini. Kalau kau kasih begini, nah cari ke malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Cuma coba habis kuotamu itu, maka saya sediakan namanya Chelsea, ceramah singkat, 1 menit. 1 menit. Bagaimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram, Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tag. Kenapa tidak mau tak putar ceramah? Berarti hakul yakin tidak ada kuotamu. Boleh kau dulu pulsa. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Don wal kalam ya maskurun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.